Oke, selamat siang semuanya. Happy weekend. Di video kali ini, di hari Sabtu, dan nantinya di hari Minggu, saya di channel Belajar Investasi Saham ini nanti akan membagikan eh, perbandingan dua saham yang sesektor. Untuk video kali ini nanti ada Adi dengan PTPP, terus nanti malam ada Waskita dan Wika, dan nanti di akhir videonya nanti akan saya bandingkan keempatnya. Nah, siapa yang terbaik itu untuk di hari Sabtu di hari ini. Kalau untuk yang di hari Minggu nanti ada sektor-sektor perbankan. Oke, eh, kita mulai aja buat saham-sahamnya seperti apa, dan perlu dicermati juga yang saya bandingkan ada dua hal, yaitu dari teknikal maupun dari fundamentalnya seperti apa. Oh iya, buat informasi buat teman-teman, di saat nanti subscriber dari channel ini udah mencapai 100, nanti kita akan live thread bareng, entah di sesi 1, entah di sesi 2. Di saat subscribernya udah mencapai 100, saya akan coba live thread bareng sama dengan teman-teman. Nah, jadi nanti bisa ngobrol sama-sama apa yang baik dan cocok. Dan ya mungkin bisa juga ada beberapa saham yang tidak saya notice, nah, teman-teman notice, nah nanti kita ulas bareng-bareng saat live thread. Oke, jadi jangan lupa buat subscribe, like video kita. Oke, kita mulai. Adi. Adi secara kalau kita bandingkan dengan saya hapus ya, dengan PTPP. Pertama dari PI rasio. PI rasionya sendiri ini keduanya bisa dikatakan di atas dari sektornya maupun industrinya. Sektornya berarti konstruksi, industrinya berarti infrastruktur. Ada properti dan lain-lain. Nah, ini industrinya lebih besar lah. Nah, Adi ini PI rasionya 48, PTPP 23. Bisa dikatakan keduanya ini di atas dari sektor dan industrinya. Berarti bisa dikatakan mahal. Nah, cuman perlu kita cek lagi. Dalam artian kita lihat historikalnya, PI-nya seperti apa. Itu juga bisa jadi salah satu indikasi buat saham ini itu oke apa enggak. Nah, kita lari dulu ke case statistik. Kalau lihat dari Adi, net profitnya ini 2022 ini baru rilis Q1 dan di atas dari 2021. Harusnya itu di atas. Harusnya nantinya Q2 2022 ini harusnya labanya, net profitnya lebih oke dibanding 2021. Ya ibaratnya 2021 tuh switch switch dari yang benar-benar dari nol lah, 2020 saya bilangnya nol, 2021 itu mulai perubahan, mulai konstruksi lagi jalan. Nah, itu untuk si Adi. Nah, untuk si PTPP sendiri, nah ini Adi net profitnya 9 miliar, net profitnya sebelumnya 7 miliar di Q1-nya. Nah, kalau PTPP, PTPP turun malah. PTPP ini malah turun di Q1-nya. Nah, ini juga jadi tantangan apakah dia bisa melalui 2021-nya. Bisa dikatakan 2021-nya PTPP ini udah termasuk kencang banget. Kita balik lagi ke compare dengan Adi. Nah, PTPP dengan Adi. Dari P-nya sama-sama mahal. Nah, yang jadi hal yang baik itu earning yield atau kenaikan dari labanya dibandingkan dengan harganya. Itu kalau PTPP ini di angka 4%, sedangkan ADI ini 2%. Bahkan PTPP ini di atas sektor dan industrinya. Tercermin juga dari kisah 2021 labanya luar biasa naiknya dibandingkan 2020. Nah, pertanyaan atau tantangan terbesarnya nanti kan bisa enggak PTPP ini mengembalikan lah, setidaknya menyamai dengan 2021. Oke, itu dari PI-nya, dari range murah mahalnya saham ini. Nah, dari profitabilitas, kalau kita lihat dari profitabilitas,
gross profitnya atau laba kotornya itu 12% PTPP, ADI 15%, which is ADI lebih oke. Tapi untuk net profit semuanya sama-sama jelek di bawah 1%. Cuman bisa dikatakan PTPP ini tergerusnya 12%, sedangkan ADI ini hampir 15% sendiri. Ya 14 something lah. Nah, cuman berarti bisa dikatakan PTPP ini lebih oke net profitnya. Atau tergerusnya tidak sedalam si ADI dalam gross profit ke net profit. Nah, kalau kita lihat dari return on equity, jelas PTPP di atas dari si ADI sendiri. Melihat tadi data juga PTPP labanya lebih oke, lebih nendang lah ya. Nah, kalau kita lihat dari dividen, keduanya ini mengenai dividen ya 20 PTPP 22, sedangkan ADI 36. Yieldnya di sini tidak dicantumkan ya. Nah, kita hitung aja dulu. Kalau PTPP harga sekarang 955. Berarti 22 dibagi 955 kali 100. Nah, PTPP ini yieldnya di angka 2,3. Sedangkan ADI ini kalau kita cek harganya itu ada di 755 ADI bentar, 755 36 dividennya 36 dibagi 755 kali 100 4,76. Nah, berarti ADI ini dividen yieldnya atau bisa dikatakan dividennya lebih oke lah dibanding si PTPP. Kenapa tidak dibagi dengan tidak bandingkan kayak seperti ini 36 dibandingkan dengan 22 tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Dari harganya saja sudah tidak sama kan, yang satu 775, yang satu 900. Lebih relevannya kalau dibandingkan dengan kedua harganya masing-masing, dengan harganya masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari asetnya, nah ini konstruksi ini kalau dia BUMN ya terutama ya, liabilitasnya biasanya tinggi banget, tinggi dan bisa dikatakan ya liabilitasnya ini yang menunjang lah, biasanya pembayarnya per termin kan, dan kalau baru selesai baru dilunasin, ibaratnya seperti itu. Nah, ini total asetnya itu 38 triliun untuk KADI, sedangkan PTPP 56 lebih tinggi. Nah, cuman liabilitasnya ini sama-sama gede. Tinggal kita lihat dibandingkan asetnya tuh berapa. Nah, kalau kita bandingkan, kalau si ADI berarti 32.912 dibagi dengan 38.935 kali 100. Ini 84% hutangnya dibandingkan asetnya 84,5 untuk si ADI. Untuk si kalau si PP adalah 42.153 dibagi 56.600 dikali 100 74. Nah, ini berarti PTPP lebih oke. PTPP lebih oke untuk urusan liabilitas, tidak segila si ADI. Si ADI ini luar biasa, besar banget. Selain itu juga cash-nya ini si PTPP lebih oke. Nah, dari segi fundamental saya bisa mengatakan bahwa si PTPP ini lebih oke dibandingkan si ADI. Nah, kalau kita lihat chart, nah ini mungkin sekilas sudah saya bahas di video kemarin di hari Jumat di sesi 1. Ini chartnya ADI. Secara risk and reward menarik. Sedangkan PTPP adalah ini. Chartnya adalah ya sama, cuma secara risk and reward tidak menarik. Nah, kalau secara teknikal saya lebih prefer ke ADI. Meskipun dalam bentuk patternnya pun hampir mirip, tapi saya lebih milih ADI. Kenapa? Ya karena mostly karena risk and reward. Karena posisi PTPP ini posisi yang nanggung di tengah-tengah gitu. Bisa dikatakan ya kalau cuan 3,5-3%, minus 2%. Nah, sedangkan kalau ADI itu kalau cuan berapa nih? Berdasarkan harga close, kalau cuan 7%, kalau minus 1%. Nah, jadi itu. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau
sejauh ini PTPP dalam fundamental lebih oke, lebih better lah ya dibandingkan si Adi. Tapi untuk teknikal prefer lebih cocok ke Adi. Jadi pertanyaannya teman-teman pilih yang mana? Nah, itu tergantung selera, bisa pilih satu di antara keduanya, bisa juga menghindari semuanya. Mungkin itu video di siang hari ini. Sampai jumpa nanti di video di malam, pembahasan tentang Wika dan Waskita. See you.